Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih buat vokasi yang sudah ngasih kesempatan kepada saya untuk sharing di agenda malam ini. Jadi agenda malam ini itu kalau kata Pak Galih itu pembekalan buat teman-teman yang mau tes BNSP untuk cyber security di level junior. Oke, jadi, ntar saya share screen dulu. Oke, ini apa udah kelihatan share screen-nya, teman-teman semua? Siap kelihatan Pak. Sudah Oke, Pak. waduh, siap kelihatan Pak. Itu kalau Pak kayak tua gitu Mas. Pandangan. Oke, bentar. Oke, kita mulai. Jadi agenda malam ini. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Mega. Jadi saya ada PT, namanya PT Kodelaris Inti Sinergi. Kalau saya sehari-hari, kalau teman-teman nanti apa itu namanya main thread gitu atau IG, nanti coba aja cari MS Satria. Jadi kalau saya sendiri sehari-hari itu punya sebuah perusahaan, punya sebuah usaha yang dimana usaha saya ini bergerak di bidang software. Jadi kayak saya bikin SaaS. Jadi kalau teman-teman di sini kalau ngambil junior cyber security, pasti teman-teman di sini jurusannya IT, nggak mungkin jurusannya akuntansi atau digital marketing itu. Nah, jadi kalau saya itu sehari-hari bikin software. Software saya itu kalau misalnya teman-teman tahu LINK atau Skylive atau kayak WordPress dan sebagainya, nah saya tuh bikin namanya merchant.id, .id. Jadi sebuah software yang ngebantu para UKM untuk apa itu namanya untuk bikin website, landing page, form order dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Itu sekilas. Nah, jadi karena saya bikin kayak gitu, otomatis saya punya kayak apa itu namanya user-user yang di sana pakai software saya dan di sana ada data kayak transaksi, data pengiriman COD, kemudian data landing page-nya, data dan sebagainya. Nah, jadi agendanya malam ini nanti kita juga akan diskusi gitu. Jadi di sini juga ada partner saya yang pernah ikut BNSP. Jadi kalau teman-teman nanti bingung formatnya gimana, nanti bisa teman-teman tanya, nanti ada partner saya juga gitu. Nah, jadi ada 5 topik ya. Yang pertama case security. Jadi jangan ini ya teman-teman, karena ini levelnya junior cyber security, jangan terlalu tegang nanti kalau tes. Sama kalau ikut acara ini jangan terlalu tegang. Jadi yang paling urgent itu teman-teman paham logika atau nangkep maksudnya, karena itu konsepnya tuh kayak wawancara gitu. Kayak ngerjain tugas juga. Jadi satu, kita akan bahas tentang case security-nya kayak gimana, kemudian dasar dan logikanya kayak gimana, studi kasus. Nanti kita bahas juga tentang ISO 27001. Itu yang nanti dibahas atau ditanyakan menjadi dasar dari tes BNSP itu. Nah, kita kemudian diskusi. Nah, kita mulai dari cerita kami. Jadi, kami punya PT dan salah satu produknya namanya merchant.id. Di situ kami handle kisaran 400 user. Jadi ada 2.400 user dan bayangin di situ ada landing page mereka, ada website mereka, dan di sana juga ada saldo mereka, ada data order mereka, ada resi mereka, ada transaksi mereka. Jadi selama 5 tahun kami berbisnis software itu hampir 3 kali kami pernah ngalamin DDoS, kayak misalnya website lemot, keserang, terus domain keinjek judul, server down, jebol. Sebentar. Ini dibantu yang belum di mute dulu ya. Kita mulai lagi. Nah, kita lanjut lagi.
Nah, jadi hampir 3 kali dan yang terakhir tuh yang paling parah kena ransomware gitu. Nah, jadi ceritanya di yang ketiga itu kami ada satu software, ada satu SaaS, orang-orang berlangganan gitu. Dan konteksnya nanti dari case yang kita obrolin ini, teman-teman tahu kalau misalnya kerja ke orang atau kerja ke perusahaan atau bikin bisnis sekalipun, teman-teman tahu cara menangkal atau seenggak-enggaknya teman-teman itu di level junior cyber security, teman-teman tahu kerangka berpikirnya. Nah, itu yang paling penting. Karena nanti pertanyaannya kita mikir gitu kayak tesnya tuh bakal sulit, rumit, bakal ada pertanyaan teknis turun ngoding enggak. Nanti kebanyakan kayak wawancara gitu. Nah, jadi case-nya itu server kami pernah dihack dan ketika dihack itu bisa dikatakan seminggu itu kita nggak bisa ngapa-ngapain dan padahal di situ tuh ada brand-brand besar, di situ ada transaksi mereka, ada data user mereka. Jadi bayangin ya teman-teman kayak punya software yang software itu menampung orang-orang yang beriklan, di situ ada website mereka, ada data user mereka, dan ada saldo mereka dan transaksi mereka, dan itu nggak bisa dipakai. Dan banyak juga brand besar akhirnya kayak seminggu tuh dikomplain dan si hacker ini dia itu minta tebusan. Jadi data data di server itu dikunci, terus minta tebusan kalau mau dibalikin bayar sekian dolar, kira-kira kayak gitu. Awal kami pernah 3 kali. Nah ini yang ketiga kali. Di yang pertama itu sekadar si servernya lemot lah apa dan sebagainya. Kira-kira itu case-nya gitu ya. Nanti kita sambil diskusi. Nah, akhirnya ini yang juga teman-teman perlu pahami di cyber security ini, teman-teman harus karena posisinya cyber security, otomatis teman-teman bukan di level senior. Karena bukan di level senior, nggak mungkin juga eksekusi. Sesimpel kalau di level junior itu, sesimpel kayak misalkan gini. Kalau teman-teman kerja di sebuah perusahaan, sarankan kepada pemilik bisnisnya atau pemilik perusahaan, semua akses harus menggunakan password, passwordnya juga harus kombinasi kayak gini, harus ada OTP atau autentikator, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi ketika case di mana di perusahaan kami itu server jebol, kemudian dikunci, kami memahami atau menganalisa dulu. Jadi teman-teman analisa dulu akar masalahnya apa. Misalnya kayak gini, websitenya lemot. Nah, kalau yang lemot adalah laptop yang akses, ya jangan salahkan server si websitenya. Tapi kalau di semua laptop, di semua user itu nggak bisa diakses, cari tahu dulu akar masalahnya. Dan ketika di case ketiga kali itu kami diserang oleh hacker, akar permasalahannya itu setelah kami telusuri ternyata ini kesalahan kami gitu. Jadi nanti apa namanya struktur berpikirnya gimana nanti kita bahas ini pengantar gitu. Jadi yang saya sendiri juga salah itu saya memberikan akses password super admin yang bisa ngambil saldo, yang bisa narik saldo, bisa kayak ngedelete user dan sebagainya kayak super admin gitu. Saya memberikan akses super admin itu ke seluruh karyawan yang terlibat. Jadi yang membantuin itu programmer kayak punya semua. Akhirnya ada satu case di mana karyawan ini keluar. Kemudian karyawan ini kayaknya nggak sengaja ngeklik atau apa dan sebagainya, nah masuk lewat si laptop si karyawan ini. Karena dia mantan karyawan, kemudian kami hubungi itu nggak bisa, akhirnya permasalahannya dari situ. Nah, jadi kira-kira ya itu case kami itu akhirnya gara-gara lupa karyawan udah keluar nggak kita mintain akses balik, nggak kita minta untuk hapus, akhirnya yang terjadi malah kami yang kena komplain, kira-kira kayak gitu. Nah, itu case yang pernah kami alami. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau memahami apa itu namanya, memahami tes atau teman-teman mau mempersiapkan, sebenarnya teman-teman tinggal tanya gitu ya ke ChatGPT, tinggal kayak simulasi pertanyaan kayak gini, ini kerangka berpikirnya dipraktekin. Nah, teman-teman bisa tanya kayak gitu, kira-kira kayak gimana. Dan di level junior ini sebenarnya ada di level kerangka berpikir atau logika. Jadi bukan eksekusi kayak contoh website down, codingannya harus kayak gimana biar website balik itu enggak, karena ini di level junior. Nah, prinsip di level junior cyber security itu ada namanya prinsip kalau sesuai ISO 27001 yang dipakai oleh BNSP untuk ngetes, itu ada prinsip namanya CIA Triad ini di level internasional. Jadi ISO atau lembaga yang melakukan sertifikasi kepada orang-orang yang dia punya label oke, ini sudah tersertifikasi cyber security.
itu pasti memahami kerangka berpikir kayak gini. Kerangka berpikirnya itu namanya CIA triad. CIA itu apa? C-nya tuh confidentially, jadi menjaga kerahasiaan data. Simpelnya gini. Teman-teman nanti kerja jadi programmer. Ternyata semua akses admin itu diserahkan ke semua karyawan, itu nggak boleh. Jadi contoh ya, ada tukang atau ada orang di level produksi. Produksi itu kerjaannya berat. Contoh lah ya, ada orang kerja di produksi misalkan roti. Kerjaan roti itu berat. Nah, orang yang di level produksi ini tahu gaji si bosnya, tahu gaji orang marketing, tahu gaji ini. Kira-kira iri nggak? Nah, itu akan terjadi level iri kalau misalnya di sebuah perusahaan. Nah, jadi prinsip yang pertama itu C, jadi harus jaga rahasia. Data ini nggak boleh banyak orang tahu. Nah, selain menjaga rahasia, teman-teman juga harus paham, harus dikasih role. Ini super admin, dia bisa kayak nge-top up saldo. Terus ini cuma admin saja, dia cuma bisa nge-approve user baru. Kemudian ini cuma level misalkan kayak gini. Data user. Contoh ya, saya punya sebuah software yang di sana bikin bantu UKM bikin website, namanya merchant.id itu. Nah, terus di situ ada salah satu user kami yang dia websitenya kenceng, ordernya banyak, taruhlah ribuan ordernya. Di situ ada data user mereka, data orang yang pesan skincare, data yang orang yang pesan ini dan sebagainya. Dan data seperti ini cukup diketahui oleh CS saja. Jangan sampai data kayak gini tuh diketahui oleh misalkan karyawan bagian marketing. Nanti kalau dia punya data ini, dia resign, dijual ke tempat lain. Jadi selain rahasia, datanya harus dijaga secara rahasia, yang boleh akses ini siapa? Kira-kira itu di level yang confidentially atau di level C. Kemudian yang di level I yang kedua itu integrity. Jadi datanya tuh kita kita bayangin kayak gini. Seandainya teman-teman punya Instagram, teman-teman jadi programmernya Instagram. Terus teman-teman sebel nih sama temen, wah ini temen ini tengil banget ini, orang ini nih kayak kayak ngeselin atau gak jelas. Karena teman-teman programmernya Instagram, teman-teman punya akses untuk nge-take down atau nutup atau ngehapus akunnya orang ini. Jadi di level integrity itu kita nggak boleh ngasal ngapus, nggak boleh ngasal ngerubah data user, dan kita nggak boleh ngerubah data tanpa izin, itu di level integrity. Kemudian di level A, yang poin ketiga dari CIA itu tadi, ada namanya availability, artinya server harus bisa diakses 24 jam non-stop. Bayangin. Kami bikin software yang memudahkan orang bikin website. Dan software kami ini dipakai oleh user kami untuk iklan di Meta Ads, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Bayangin dia udah ngiklanin, udah habis budget 10 juta sehari. Tiba-tiba jam 10 malam server down. Jadi akhirnya user ini rugi. Jadi server harus bisa diakses terus. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau di perusahaan gimana, Mas? Kalau di perusahaan berarti laptopnya ini seenggak-enggaknya harus ada data yang connect dengan server cloud. Kira-kira kayak gitu. Nah, selain prinsip CIA ini juga ada prinsip kita harus mengklasifikasi data. Ini kerjanya orang cyber security itu harus paham logikanya ini. Jadi data itu harus diklasifikasi. Nanti kita ada prakteknya juga gitu sama tanya jawab dan diskusi. Nah, klasifikasi data itu didasarkan pada sensitifnya, dikelompokkan berdasarkan sensitif. Ada yang sensitif tinggi, sedang, sama rendah. Tinggi itu memang harus dijaga kerahasiaan. Itu kayak akses super admin, data user, API, atau data misalkan kayak top up saldo dan sebagainya, itu yang wajib dijaga tingkat kerahasiaannya. Kemudian ada data sedang, misalnya kayak riwayat transaksi, stok barang, atau laporan penjualan punya si user. Ini kita nanti ada beberapa case gitu. Misalkan teman-teman kerja di sebuah perusahaan, perusahaannya ini punya affiliate atau punya member atau punya reseller. Stok barang milik misalkan reseller itu tingkat kerahasiaan sedang. Tapi stok barang di gudang kita itu tingkat rahasia tinggi. Kira-kira kayak gitu. Kenapa? Karena ada affiliate atau ada reseller yang dia belum niat jualan atau ini ada yang niat jualan itu masih harus diklasifikasikan lagi.
Nah, terus ada klasifikasi data di level rendah. Jadi data ini harus bisa atau data ini biasanya cenderung bisa diakses oleh publik. Jadi kayak nama toko, deskripsi produk, kemudian ulasan atau kalau misalnya kita bikin kayak Instagram ya, kita bisa mengakses akun orang itu termasuk data di level rendah. Jadi kayak bio kita bisa mengakses. Contoh, kita bisa ngecek bionya Pratama Arhan. Lawang Pratama Arhan ini akunnya publik, nggak dikunci, nggak digembok, jadi ini masuk data di level rendah. Kecuali kita bisa ngelihat DM-nya Pratama Arhan. Wah, ini sudah menyalahi yang tadi prinsip yang si I tadi yang integrity. Kita udah nyebarin atau ngedoxing atau nyebarin data si user kita. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi data-data itu kita kelompokkan. Ada yang sifatnya, oh ini berhubungan, ini sensitif banget, kayak gaji dan sebagainya itu tinggi. Oh ini saldo orang, kita bisa ngelihat kayak keuangannya orang itu dikunci itu tinggi juga. Terus kayak data transaksi dan sebagainya itu juga cenderung sensitif atau tingkatnya bisa di level sedang. Dan kita juga bisa mengklasifikasi kayak oh ini level kerahasiaannya tinggi, sedang sama rendah. Kira-kira kayak gitu. Oke, selanjutnya pas tes nanti itu pasti ada pembahasan atau tes ini itu dirumuskan berdasarkan ISO 27001. Di ISO 27001 nanti teman-teman cari sendiri itu penjelasannya detail. Saya juga ada rangkumannya nanti tak kirim ya ke Pak Gale. Nanti teman-teman minta ke Pak Gale. Di situ ada dokumennya, tapi rangkumannya nanti detailnya silakan cari di Google gitu. Jadi ada 4 pilar dari ISO ini. ISO itu apa, Mas? ISO itu adalah standar internasional. Jadi kalau teman-teman kerja di perusahaan luar atau kerja di perusahaan di Jakarta, terus teman-teman punya sertifikat Cyber Security Junior. Wah, itu lebih dipercaya daripada yang nggak punya sertifikat. Nah, ISO ini itu menjamin orang yang lulus si sertifikasi ini sudah tahu kerangka berpikir keamanan yang sesuai standar internasional. Di level junior, standar internasional itu pada level kerangka berpikir. Karena yang eksekusi itu programmer yang senior. Jadi ada 4 pilar. Pilar pertama itu konteks. Teman-teman tahu apa yang harus dilindungi. Misalnya kayak contoh kayak tadi ya. Teman-teman bayangin sebagai programmernya Instagram. Terus setiap orang itu punya bio Instagram. Nah, itu nggak perlu dilindungi. Itu sudah open for public gitu. Itu udah dibuka untuk umum. Tapi kalau DM itu jangan sampai orang-orang tahu semua. Tiba-tiba teman-teman bisa ngakses DM orang, kira-kira akun siapa yang pengen diintip gitu. Itu kan sudah ada di pikiran, oh saya mau ngintip akunnya orang ini. Nah, itu harus dijaga kerahasiaannya. Jadi teman-teman harus paham konteksnya, data atau teknologi mana yang harus dilindungi dan ini levelnya apakah rahasianya tingkat tinggi, menengah atau sedang. Nah, kemudian pilihan yang kedua pada ISO ini itu ada di level leadership. Maksudnya gini, teman-teman udah tahu nih, website perusahaan atau website bisnis yang teman-teman kerja di situ, itu passwordnya misalkan 1234 ASDF, itu rawan dijebol. Itu konteksnya. Kemudian di level leadership, teman-teman itu ngajukan atau ngomong ke manajer atau ngomong ke yang punya perusahaan, Pak, passwordnya ini level level security-nya rendah, lawan dijebol. Sedangkan di website ini Pak itu ada data user, kira-kira kayak gitu. Nah, di level leadership itu teman-teman harus bisa ngomong entah ke programmer senior, entah ke manajer dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman ini kayak memberikan saran. Kira-kira kayak gini yang harus dilakukan. Coba dong ganti passwordnya. Jadi, cyber security di level junior itu seenggak-enggaknya paling enggak itu tahu kombinasi password yang aman itu seperti apa. Nah, paling cocok kalau teman-teman itu kalau misalnya kita belajar dari anak-anak alay ya, anak-anak alay itu kan ngeselin gitu kan. Kayak kamu cinta sejati kira-kira itu kan alay itu. Tapi kalau itu dibikin password itu yang ngejebol pusing juga. Jadi misalnya K4M03 gitu, wah pusing itu. Yang karyawan yang ibaratnya yang dikasih password juga pusing inget-inget gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi di level leadership teman-teman harus memberikan saran, memberikan arahan atau memberikan harusnya kayak gini, kira-kira itu. Nah, kemudian di yang poin ketiga ada planning sama support. Kalau sudah ketemu sarannya, oke, passwordnya ini harus dirubah dan teman-teman ngomong ke manajer. Selanjutnya teman-teman bikin rencana
Seluruh karyawan mulai hari ini yang punya akses ke software atau ke teknologi yang krusial nggak boleh pakai password yang standar. Contoh misalnya teman-teman kayak bikin aturan nggak boleh pakai misalnya tanggal lahir, nama ibu itu mudah ditebak. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau sudah teman-teman bikin planning, selanjutnya teman-teman bikin training keamanan rutin atau simpelnya saya di level junior Mas, gimana saya mau bikin pelatihan? Nah, di level junior ini teman-teman ngebuat bisa kayak video tutorial. Itu wujudnya pada planning and support. Itu kalau sesuai sama ISO 27001. Nah, yang terakhir di poin ini ada namanya operation sama improvement. Teman-teman harus mantau rutin. Siapa nih yang passwordnya masih belum ganti, itu diingetin, dievaluasi, kemudian dia audit. Nih misalkan website bolak-balik down, itu dicek aja, ibaratnya secara history lognya, ini apakah wifi-nya memang lemot, atau servernya memang ibaratnya ke hack, atau apa, dan sebagainya, itu harus diaudit terus. Kira-kira kayak gitu, itu 4 pilar ISO 27001. Nah, ini untuk studi case-nya. Bentar. Nah, untuk studi case-nya kira-kira kayak gini. Bagaimana penerapan ISO 27001 di sebuah toko online? Jadi kalau teman-teman kerja di misalkan Shopee atau di toko online yang punya website dan di situ ordernya di dalam website itu ada 4 fase. Seperti yang tadi di slide sebelumnya, ada 4 fase bagaimana caranya teman-teman menerapkan kerangka berpikir cyber security. Di fase yang pertama, teman-teman harus paham konteksnya. Ini toko online cuma buat nyimpen info doang. Contoh misalnya di sini ada namanya Burhan misalkan. Burhan ini kita kerja ke Burhan. Burhan ini punya sebuah website dan Burhan ini websitenya cuma cuma buat info kartu nama doang. Itu kan konteksnya kayak nggak penting nih apaan nggak penting itu nggak perlu terlalu dilindungi itu. Kecuali memang Burhan adalah orang penting atau artis. Jadi konteksnya teman-teman harus tahu. Teman-teman kerja di situ kira-kira apa yang penting? Wah, ini ada data pelanggan, ada data transaksi, bahkan ada payment sama pembayaran. Dan saya ngelihat, nah di sini konteksnya. Teman-teman mencari tahu di mana yang security-nya lemah. Masa semua orang dikasih akses ke admin, nggak dikasih role. Ini role akses, ibaratnya untuk seorang, untuk tim finance atau keuangan, yang cuma bisa akses kayak payment user atau misalnya cuma bisa akses ini itu nggak bisa ngakses kayak ngapus sama ngedelete user kira-kira kayak gitu. Jadi konteks itu yang pertama. Kemudian leadership bagi karyawan yang passwordnya masih pakai yang standar, oke lah kalau misalnya nggak mau ganti. Tapi teman-teman memberikan saran, semua harus pakai autentikator atau Google Authenticator atau pakai 2FA atau pakai OTP. Jadi khusus pencairan kalau di kami gitu ya. Khusus pencairan saldo itu harus approvement by WA misalkan. Atau kalau misalkan mau dibikin automation, kalau ada user yang mau melakukan pencairan, dia harus pakai OTP yang kita kirim ke email mereka. Jadi kita harus bikin kayak berlapis gitu. Nah, di sini bikin kebijakan, teman-teman ngasih saran, teman-teman memberikan kayak semacam arahan. Kemudian pada level planning, teman-teman di fase yang ketiga, itu teman-teman melakukan rutin update sistem, ngecek rutin, kemudian memberikan training, video tutorial, kira-kira kayak gitu. Nah, di fase keempat, itu teman-teman melakukan analisa. Jadi kayak seolah-olah kayak detektif yang ngelakuin analisa di fase yang keempat itu, wah di sini nih kayaknya ada celah nih hacker bisa masuk atau simpelnya di sini ada celah data tuh bisa kecuri dan disebarin, misalnya kayak sekarang ya. Kalau teman-teman tahu kayak apa itu pemerintahan, kita kita ngelihat kayak misalnya berita-berita kemarin, data KTP bocor. Wah, itu kok bisa? Nah, padahal secara security itu bisa jadi secara security-nya tinggi, tapi kalau teman-teman kayak pernah ngelihat video YouTube-nya di podcastnya Deddy Corbuzier sama hacker yang dikenal di Indonesia, rata-rata password di pemerintahan itu kebanyakan password yang mudah ditebak. Nah, jadi kalau teman-teman jadi PNS, tolong datanya, passwordnya tuh jangan sampai kayak ibaratnya kayak ada 1, 2, 3, 4 ASDF atau apa dan sebagainya, kira-kira kayak itu jangan. Nah, kayak misalkan kita pernah juga dengar berita.
data user Tokopedia bocor, dijual di forum dark web dan sebagainya loh. Padahal sekelas Tokopedia tuh udah menerapkan ISO 2700 standar internasional. Kok bisa sampai bocor? Biasanya kayak gini, ada orang dalam. Orang dalam yang kayak ngebocorin atau ngejual atau kalau enggak ada orang dalam. Nah, ini yang juga sering dilakukan terutama sama teman-teman yang laki-laki. Jadi hati-hati. Kalau teman-teman yang laki-laki misalnya lagi buka sebuah situs, entah judol atau situs video porno dan sebagainya, itu kan banyak link-link yang ketika kita klik, tiba-tiba laptop kita lemot dan tiba-tiba server nggak bisa diakses. Nah itu juga banyak kejadian kayak gitu. Sama kayak ketika kita telusuri di case yang ketiga server kami jebol, ketika di track ternyata alasannya mantan karyawan kami pernah ngeklik link sembarangan dan si hacker bisa masuk lewat situ. Jadi yang di fase keempat, teman-teman terus melakukan improvement. Wah, di sini ada celah harus dirubah, di sini ada celah harus dirubah. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita masuk diskusi sama praktek. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa dari komen atau bisa langsung open cam. Monggo sambil tak buka yang lain. Ada pertanyaan? Oh, kalau nggak ada yang tanya ini udah paham semua ini. Mas Adi Prasetyo kayaknya mau tanya ini senyum-senyum terus, Mas. Belum, Pak, belum. Masih Waduh. bingung mau nanya apa. Masih bingung mau nanya apa. Oke. Bentar, saya bukain lagi. Oh iya, Pak, satu lagi, Hmm. Pak. Ya, monggo Mas. Itu tadi yang ISO 2701 itu saya pernah lihat kalau ada yang ISO kode lainnya tuh. Oke. Terus Mas pertanyaannya Mas. Nah, itu bedanya apa, Pak? Kenapa perusahaan memilih kode yang ini dan yang itu? Itu kayak kayak saya pengen tanya gini Mas. Eh Mas kenapa saya pilih cewek yang ini kok nggak yang ini gitu? Kira-kira kenapa Mas? Pertanyaannya Mas. Kalau ada pertanyaan kayak gitu jawabannya gimana Mas? Yang cantik sama yang kurang. Misalkan ada yang cantik sama perhatian, saya milih mana Mas? Eh, dua-duanya, Pak. Gak jelas ini. Nah, jadi kalau pertanyaannya ada beberapa ISO gitu, Mas. Kenapa kok perusahaan pakai beberapa ISO? Itu kan sama kayak di perusahaan itu kan ada banyak proses, ada banyak tahapan, kemudian ada banyak bidang. ISO ini itu ISO yang khusus keamanan. Nah, kalau misalkan kayak oh keuangan, nanti ada ISO-nya sendiri gitu, Mas. Jadi tergantung kebutuhan si perusahaannya gitu. Misalkan kayak kayak sekarang ngambil ibaratnya kayak sertifikasi cyber security. Nah, karena cyber security masuk ISO yang 27001 ya sudah berarti ngambilnya yang itu bukan yang lain gitu. Bingung nggak maksudnya, Mas? Oh, iya ya, Pak. Jadi setiap kode itu ada kayak topiknya tersendiri gitu. Ya, betul, ada topiknya tersendiri. Oh, Oke. Nah, ada yang lain mungkin yang mau tanya bisa dari komen atau bisa tanya jawab ini kalau nggak ada yang tanya ini pinter semua ini. Jadi teman-teman juga jangan ini ya, jangan terlalu wah nanti tesnya susah kayak gini enggak. Nanti ada partner saya juga yang akan bahas. Kalau teman-teman juga tanya dari si teknis juga ada partner saya juga yang bisa ditanyain itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum tes pastikan teman-teman juga bisa tanya juga sebenarnya ke ChatGPT gitu. Tapi secara logika kalau teman-teman tanya di cyber security ini nanti apa yang akan dibahas, yang akan diujikan. Kira-kira teman-teman bakal dapat studi kasus atau case. Teman-teman disuruh berpikir ini share screen-nya kelihatan ya. kelihatan nggak? Nah, teman-teman disuruh Kelihatan. berpikir seperti analis keamanan atau seperti seorang cyber security.
Contoh misalnya kayak gini. Teman-teman dikasih studi kasus, ini ada toko online, kemudian ada usernya gagal login. Ini gagal login ini kenapa? Apakah memang laptopnya lemot, wifi-nya nggak connect, atau jangan-jangan ternyata ada penyusup. Nah, jadi teman-teman harus melakukan analisa pada lognya, pada aktivitas di servernya. Nanti partner saya juga akan bantu ngejelasin dan bantu cerita juga pengalaman kami pas kena ransomware, itu kayak gimana secara logika dan kerangka berpikirnya gitu. Jadi login gagal, nggak bisa login bolak-balik, dicek lognya ternyata ada ibaratnya kayak histori perubahan data. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman harus jadi di tesnya itu kayak dikasih studi kasus gitu. Ini ada studi kasus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Coba tolong dijawab dong, tolong karena ini sifatnya kayak wawancara. Jadi kayak teman-teman diwawancara, ditanyain ada case kayak gini, kira-kira apa yang terjadi, kendalanya apa, solusinya apa. Nah, kalau misalkan ada case kayak ini ada toko online, pelanggan gagal login dan sebagainya, terus ada transaksi bocor, teman-teman harus menganalisa data sensitifnya yang mana, serangannya apa, dampaknya apa. Contoh misalkan kayak gini. Kalau tadi Mas Burhan atau Mas siapa tadi saya lupa, misalkan akun IG-nya hilang, itu dampaknya ya paling cuma nggak bisa IG-an aja. Tapi coba bayangin kalau yang kehilangan IG itu Baimong, itu kan nggak bisa bikin konten lagi dan duitnya hilang. Sama kayak teman-teman kalau misalkan punya website sendiri, cuma untuk butuh, cuma untuk portofolio gitu. Seandainya websitenya tuh down ke hack, ya udah teman-teman nggak bisa nyari project. Tapi coba bayangin, kalau yang down itu Tokopedia, ada orang narik dana, dananya nggak bisa ketarik gara-gara down, ya pusing semua akhirnya. Jadi teman-teman harus tahu mengelompokkan ini yang sensitifnya yang di mana, terus serangannya apa, dampaknya apa. Coba bayangin TikTok itu down, kayak misalkan yang pas kemarin rame demo. Waktu Indonesia rame demo itu kan TikTok sempat menonaktifkan fitur live di beberapa tempat. Kalau orang yang demo ya gak ada masalah, tapi coba bayangin fitur ini itu dinonaktifkan untuk di satu daerah dan di daerah itu ada orang yang jualan, rugi di akhirnya. Yang biasanya sehari misalkan bisa dapat 20 juta, tiba-tiba nggak ada. Jadi dampaknya akhirnya kerugian secara keuangan. Nah, akhirnya teman-teman kalau dikasih case nanti ketika pas ujian ini ada case kayak gini. Teman-teman akan ditanya kerangka berpikirnya. Ini data sensitifnya apa, serangannya apa, dan sebagainya, dampaknya apa. Terus teman-teman kayak seolah kayak membuat semacam runutan. Jadi jawabnya tuh teman-teman harus runut kayak gitu. Oh ini login gagal. Terus tiba-tiba login sukses. Ternyata ada yang dirubah. Berarti ada tindakan mencurigakan. Teman-teman harus melakukan pengecekan. Akhirnya di situ teman-teman kayak membuat semacam kayak tulisan atau membuat jawaban. Kalau ditanya itu jawab membuat jawaban kayak kerangka berpikir. Jadi tujuan saya itu mau ngerubah password seluruh karyawan. Ruang lingkupnya karyawan yang ada hubungan dengan keuangan. Dan yang tanggung jawab adalah karyawan-karyawan di bidang keuangan. Jadi prosedurnya itu mereka tak kasih video tutorial cara mengganti password dan kenapa harus diganti dan sebagainya. Nah, kira-kira di level junior itu seperti itu. Nah, kemudian kalau kayak tadi ada pembahasan ISO-nya tadi, itu tadi udah kita jelasin gitu ya. Jadi kayak teman-teman tahu konteksnya. Jadi kayak tadi, oh ini ternyata permasalahannya cuma pada password atau permasalahannya ternyata servernya ke hack. Karena teman-teman di level junior kadang ngoding itu masih pakai AI atau teman-teman ngoding itu pakai Cloud atau ChatGPT masih tanya ke situ tiba-tiba server itu ke hack gak bisa dibuka kan pasti pusing. Jadi teman-teman nanti minta tolong ke freelance, ke manajer atau ke programmer yang senior. Ini kok kayak gini, kok tak tebak ini kira-kira ada hack atau ada serangan. Kira-kira kayak itu. Jadi teman-teman kayak memberikan saran kepada manajemen. Nah, kalau model-model serangan yang ada, bentar. Ada model-model serangan yang ada. Nah ini, jadi ada beberapa model serangan. Yang sering kami alami, itu website user kami tiba-tiba nggak bisa dibuka. Jadi kayak Google itu mendeteksi website ini berbahaya. Jadi hacker itu kayak nyisipin atau ngerubah DNS.
Terus hacker itu juga mentautkan atau ngelink ke website porno, judi dan sebagainya. Terus tiba-tiba dikasih malware gak bisa diakses. Nah ini yang sering kami alami. Akhirnya kami lapor ke Google, kemudian sama Google di resolve, terus selesai nanti teknisnya kita jelasin. Nah, jadi ada beberapa. Jadi ada phishing, terus malware sama ransomware. Nah, kalau phishing itu kayak gimana? Phishing itu misalnya kayak misalnya tadi Mas yang tadi itu dapat email, kamu mendapatkan uang 10 juta. Namanya nggak pernah dapat uang 10 juta. Tiba-tiba dapat uang. Silakan isi nomor rekening ke sini. Terus kita klik email yang ada link yang ada di email yang masuk ke email kita tuh kita klik. Tiba-tiba langsung pindah ke halaman kayak websitenya BCA. Kita kayak percaya gitu. Wah, ini dari BCA beneran. Terus kita masukin data kita. Nah, dari situ hacker itu dapat akses akun sama data internal. Nah, jadi teman-teman di sini kalau misalnya nanti ditanyai bagaimana cara menangkal phishing, misalnya ditanyai ketika tes, ya udah jangan klik link sembarangan atau yang mencurigakan. Terus kemudian cek alamat email. Jadi ketika ada email masuk itu dicek, wah ini email katanya dari Facebook, kok emailnya itu kan sering tuh kan. Katanya dari Facebook, kok ini dari alamat email yang nggak jelas, bukan dari facebook.com. Nah itu jangan diklik. Terus teman-teman kalau misalnya nanti kerja di sebuah perusahaan, perusahaannya juga harus mengaktifkan 2FA. Jadi kalau misalkan mau login, itu masih harus masukin kode OTP atau kode Google Authenticator dan sebagainya. Nah itu phishing. Jadi kayak kita nemu link, terus kita klik tiba-tiba si hacker ini dapat data internal perusahaan. Nah terus ada malware. Nah, malware ini kayak misalnya kita lagi download film, misalnya kita download film atau download aplikasi atau download apa kayak gitu, kemudian si laptop kita lemot, browser kita lemot, terus setelah kita cek ternyata di situ ada keylogger atau ada aktivitas yang mencuri data admin. Nah, ini biasanya buat teman-teman yang enggak ada, kalau di sini sih enggak ada. Kalau misalkan ada yang kayak buka-buka misalnya video-video aneh-aneh atau misalkan judi slot dan sebagainya, oh, itu rawan sekali itu banyak ibaratnya kayak link yang kalau diklik itu ngarah ke malware. Jadi akibatnya kalau misalnya teman-teman kerja di perusahaan, nanti dicek aja. Wah ini jangan-jangan di perusahaan ini ada yang judol, itu bahaya. Jangan sampai judol dibuka di kantor. Nanti ketika diklik bisa jadi data pelanggan kita hilang atau sistem billingnya bocor dan sebagainya. Jadi jangan download file sembarangan. Antivirus di perusahaan harus diupdate terus. Kemudian file yang kita download tuh di-scan dulu. Nah, terus kalau di perusahaan jangan sampai semua karyawan bisa install software dan sebagainya. Jadi kayak dikasih role access. Nah, ini yang juga pernah kami alami, ada namanya ransomware. Jadi tiba-tiba server kami itu nggak bisa dibuka. Pas kami cek ya nggak bisa. Akhirnya kayak user itu protes. Kami sendiri juga nggak bisa masuk. Setelah kami paksa, ternyata ada kayak keterangan. Kalau server ini dikunci dan kalau mau dibuka lagi, tolong bayar sekian dan sekian. Akhirnya waktu itu data kami hilang dan bisnis kami juga sempat berhenti kira-kira seminggu kalau nggak salah atau 2 minggu mungkin. Nah, jadi tips untuk menangkal ransomware ini lakukan backup rutin. Jadi kalau bisa di cloud juga ada, offline di laptop ada, kemudian di cloud juga ada rutin. Kemudian teman-teman juga harus update sistem keamanan. Jangan buka kayak file atau software yang kita curiga. Terus kita pisahin secara jaringan atau server kita pisahin. Oh ini server backup, ini server utama. Kemudian ini jaringan atau role untuk tim keuangan, ini role khusus untuk programmer dan sebagainya itu kita bisa. Terus jangan lupa siapin rencana darurat. Salah satu rencana darurat ya berarti nyiapin backup itu salah satu darurat yang sering terjadi. Jadi nyiapin server backup. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman tanya format sertifikasi nanti gimana? Biasanya satu penguji itu 5 sampai 10 anak. Dan penguji itu akan tanya-tanya, akan wawancara, dan teman-teman akan ngerjakan tugas. Oke, kira-kira itu untuk materinya kita masuk ke diskusi. Monggo, kalau ada yang ditanyakan. Wah, ini udah pusing, ini udah garuk-garuk semua nih. Boro-boro, anu mas. Security, ini website done pusing mas tak uninstall mas. Jadi jangan pusing ya.
Yang penting tuh tahu kerangka berpikirnya. Simpelnya kayak gini. Kalau teman-teman pusing, wah cyber security ini makanan apa gitu ya. Bayangin teman-teman tuh lagi jadi polisi. Maling ini bisa masuk ke rumah kita kalau kita undang entah pintunya nggak apa pintunya juga nggak aman atau kita lupa ngunci dan sebagainya. Sebenarnya logikanya di situ. Mas, saya masih bingung, Mas. Nah, kalau anak sekarang itu ke ChatGPT, bingung tanya kayak gini apa ini solusinya apa gitu. Oke, monggo. Silakan open mic atau chat kalau ada yang ditanyakan. Maaf Pak, izin bertanya, Monggo, Mas. bisa Mas? Oh iya. Untuk kalau format penugasan pas nanti sertifikasi kira-kira seperti apa ya? Maksudnya yang selain wawancara gitu. Oke, format penugasan bentar. Sama kira-kira ada kisi-kisinya juga nggak? Oke. Monggo, Mbak Natasha bantu jawab, Mbak. Format penugasannya pas kemarin tes. Halo, Mbak Natasha. Iya, iya Mas, iya. Jadi untuk wawancara BNSP itu kebanyakan eh, ditanyain kasus sih Mas. Kasus kayak gini, eh, kasusnya kayak gini, solusi kamu gimana? Kenapa kamu milih solusi itu? Jelaskan solusi itu pengaruh apa enggak ke pertanyaan ini. Gitu aja sih. Easy peasy ya. Sebentar Mbak, mau tanya. Kalau itu di wawancara apa di soal tulis gitu misal atau gimana? Wawancara Mas, kebanyakan. Wawancara, Apalagi full wawancara berarti, Mbak. ya. Oh, itu apa maksudnya? Itu range pertanyaannya bisa dari ransomware sampai ke injek situs judul misal. Berarti kurang lebih seperti itu. eh Tergantung Masih bakal dipilih pengalaman random, pewawancaranya sih, Mas. tergantung wawancaranya. Ya, beda soalnya. Hmm, Beda-beda per anak. random ya berarti ya. Iya. Tapi Oke. ini Mas, kalau saya nambahkan nggak perlu overthinking Mas. Wah nanti saya mau ditanyai ransomware gitu. Wah itu kan pertanyaan kalau misalkan levelnya kan ada level ada junior, terus middle sama senior. Kalau senior bisa jadi ditanyai ransomware Mas. Tapi Hmm, kalau misalkan level junior, misalkan kayak eh oke, jadi sekalian merangkum sama pertanyaan dari Mas Kadafi, pertanyaannya nggak terlalu teknis, enggak karena sistemnya kayak wawancara, jadi nggak terlalu teknis. Jadi misalnya kayak ditanyai kayak gini, contoh, kalau kamu kerja di sebuah perusahaan, kamu kerja di sebuah perusahaan, terus di perusahaan ini tiba-tiba data nggak bisa diakses, apa yang kamu lakukan? Kira-kira kayak gitu, Mas. Jadi sekali lagi nggak yang ini, Mas, nggak yang terlalu ibaratnya teknis dan sistemnya kayak wawancara juga. Kalau misalkan ada pertanyaan ransomware ya enggak, Mas, karena kalau kita mau jelasin kayak ransomware-nya itu gimana ya? Kita harus buka laptop, Mas. Jadi ini kayak lebih ke kayak makanya tadi kenapa saya pakai mind mapping. Jadi lebih ke kayak teman-teman nyusun step-nya. Jadi oke, step pertama saya melakukan analisa, terus yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Dan kenapa saya memutuskan itu karena kayak gini gitu, Mas. Bingung nggak maksudnya, Mas? Misalkan simulasi ya, simulasi sederhana contoh. Teman-teman kerja di sebuah perusahaan, perusahaan yang toko online. Dan toko online ini punya sebuah website kayak marketplace. Ini misalkan simulasi langsung gitu. Tiba-tiba websitenya nggak bisa diakses. Terus teman-teman masuk ke servernya. Jadi step pertama itu kayak ngelakukan analisa. Masuk ke servernya, ternyata servernya masih bisa diakses. Dan yang lain masih bisa diakses. Ternyata kendalanya ada admin yang lupa passwordnya aja. Ya udah masalahnya si orang ini dibuang aja orang ini gitu. Nah, jadi kalau kalau misalkan ternyata ini semua nggak bisa akses, ya teman-teman harus ngelakuin analisa. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau teman-teman di level junior, terus kadang ngoding pakai bantuan ChatGPT, tiba-tiba server nggak bisa dibuka. Nah, pertanyaan saya, teman-teman bisa nggak buka servernya? Wah, pusing, minta tolong ini itu dan sebagainya. Jadi karena di level junior ya sudah, berarti minta tolong si senior programmernya. Ini kok nggak bisa dibuka, Mas? Saya bisa bantu apa? Kira-kira kayak gitu. Bingung nggak maksudnya kira-kira? Oke, ada yang ditanyakan? Mungkin simulasinya Mas Saiful mungkin bisa cerita sekilas Mas.
waktu data kita kena ransomware mungkin Mas. Bismillah. Tes 1. Suaraku jelas, Mas? Aman Mas? Mungkin simpelnya gini. Sebenarnya ketika pengen bisa jawab pertanyaan itu ketika basic atau dasar-dasarnya itu paham. Contoh kasus yang saya alami itu kena virus itu, di mana ketika aplikasi itu berjalan selama 5 tahun lebih, itu nggak ada masalah. Tiba-tiba langsung nggak bisa diakses, login ke server itu bisa, tapi ketika melihat data, itu sudah nggak bisa dibuka semua. Nah, contoh kasus seperti itu, ketika, gini Mas, saya kan bukan basic dari security, saya programmer. Tapi ketika paham tentang basicnya security, apa yang harus dilakukan itu insya Allah bisa. Jadi untuk menjawab pertanyaan apapun ketika basicnya tahu, itu mudah. Yang alhamdulillah kena virus itu nggak sampai seminggu server sudah up. Yaitu caranya yang saya lakukan kemarin itu adalah ketika sudah tahu kena virus, data nggak bisa dikembalikan, maka server segera kami tutup supaya virus tidak menyebar. Nah, setelah itu kita analisa data apa yang bisa diselamatkan. Nah, di situ alhamdulillahnya security sudah berlapis. Jadi antara aplikasi dan data itu sudah terpisah. Ketika data itu di level atas, sedangkan aplikasi itu di level bawah. Ketika yang diserang baru level aplikasi dan server sudah kita matikan, maka tidak menyebar ke server atas, maka kita bisa mengambil data, kita selamatkan, kita pindah ke server yang lain yang tidak kena serangan, maka setelah itu semua server itu saya hapus total. Maka data saya kembalikan, sedangkan yang aplikasi itu tentu ada backup-nya di GitHub. Jadi kita tinggal ngambil, kemudian konfigurasi ulang, maka server sudah live kembali. Dan karena itu penyebabnya bukan dari eksternal, maka kita tinggal nutup penyebab yang ada, yaitu dari internal. Itu kebetulan dari log itu kemarin terlihat bahwa itu yang masuk adalah email dari pegawai kita yang sudah keluar. Nah, ini saya nyoba ngasih contoh. Jadi ketika nanti teman-teman mendapat pertanyaan, itu coba aja digali dari basic pertanyaan itu apa. Maka kita bisa mengambil, menjawab alur untuk penyelesaian masalahnya seperti apa. Itu aja sih, Mas. Oke, ada yang boleh ditanyakan bertanya lagi? Boleh, monggo. Kira-kira nanti pas format wawancara, kira-kira sama asesornya apakah bakal pas misal kayak kita bilang gitu ya, oh nanti bakal saya coba untuk membuka log dan lain sebagainya. Apakah nanti bakal ditanya, oh coba Mas gimana cara buka lognya gitu misalnya. Enggak, oh gimana Mas cara konfigurasinya nanti bisa dijelasin nggak step by step gitu, kira-kira bakal dipertanyakan sedetail itu nggak Mas? Enggak ya kayaknya. Mungkin tak bantu jawab ya. Monggo. Oke. Itu jawaban seperti itu bahkan ketika ada pertanyaan itu, Masnya jawab
asal itu bisa benar ketika tahu basicnya. Contoh, bisa dipastikan si penanya nggak akan menanyakan itu. Kenapa? Log di berbagai aplikasi itu jenisnya macam-macam. Antara aplikasi Golang, PHP, Rust, itu pattern-nya, format lognya itu bisa beda. Walaupun ada standarnya, belum tentu mereka pakai yang standar. Jadi lebih ketika tahu basicnya, contoh gini, log itu isinya apa? Masalah untuk melihat itu setiap tools akan menyediakan. Atau paling enggak ketika ada kebutuhan itu, masnya tanya ChatGPT bagaimana cara ngelihat log, itu sudah terlihat. Tapi ketika log itu sudah masnya bisa baca, maka apa yang masnya cari? Itu yang lebih penting. Kalau cara membuka log, itu kayak membuka file. Masnya tinggal double klik, kelihatan. Tapi bagaimana cara membaca untuk menemukan masalahnya, nah itu yang penting. Itu aja sih, Mas. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Jadi tadi tak rangkum. Intinya tuh sebenarnya pada kerangka berpikir. Jadi tadi udah dikasih tahu ya. Nggak akan ditanyai teknis. Mas, kalau ternyata ditanyai teknis gimana? Ya, tinggal dijawab aja. Saya ngambil junior tanya teknis nggak itu bercanda itu. Jadi simulasinya kayak tadi yang udah disampaikan oleh Pak Saiful. Jadi nanti tinggal cek log, kemudian kendalanya apa. Nah, nanti kayak tadi udah disampaikan. Jadi kalau teman-teman kita resume gitu, kita ulang dari awal gitu ya. Kita rangkum. Jadi kalau ada kendala biasanya kayak si penanya ini asesornya akan memberikan studi kasus. Nih ada kendala kayak gini, tolong analisa. Terus tolong cari solusi, tolong bikin step-stepnya. Nah, jadi teman-teman itu itu harus membuat analisa. Oke, kayak tadi cerita Pak Saiful, website awalnya aman, terus server bisa dibuka, tapi data nggak bisa diakses. Nah, ini kan permasalahan awal. Jadi secara step 1, masalahnya apa, dianalisa, oke masalahnya ini. Jadi pada tahap awal tuh teman-teman harus clear dulu, harus jelas dulu masalahnya apa gitu. Oke, masalahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Masalahnya ini. Terus teman-teman dari masalah ini mau ngelakuin apa? Oh, saya akan memastikan dulu untuk cek log aktivitas. Setelah itu saya akan melakukan ini, dan ini. Nah, kayak yang tadi sempat step disampaikan oleh Pak Saiful. Nah, kalau teman-teman udah nyusun plannya apa, saya mau melakukan ini, dan ini, kemudian teman-teman ngedetailin aja. Jadi stepnya nanti saya misalnya kayak pakai security berlapis, kemudian data dipisah, ada server khusus aplikasi, server khusus database, backup, dan sebagainya. Kira-kira kayak itu. Jadi lebih ke kerangka berpikir, mindset, sama stepnya. Kira-kira gitu. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Kalau nanti misal terjadi hal yang tidak mengenakan seperti nggak lolos gitu, Pak, itu apa bisa ngulang? Nah, kalau terjadi hal yang nggak mengenakan, sebenarnya Mas kalau di level junior itu Mas, nanti mungkin Mbak Natasha bisa nambahin, nggak lolosnya itu sebenarnya karena nggak niat jawab aja Mas. Jadi kalau misalkan ini ada pertanyaan, ada case kayak gini, gimana kerang atau menurutmu gimana? Misalkan ditanya kayak itu, aduh Bu, saya pusing itu, wes mending nggak lolos aja itu. Kalau itu gak usah ngulang itu malah mending nggak lolos, suruh pulang aja kayak gitu tuh Mas. Tapi seenggaknya kita jawab aja itu kayak, oh ini kira-kira masalahnya kayak gini, terus ini kayak gini, terus solusi saya kayak gini, step yang tak ambil kayak gini, itu kan masih serius menjawab Mas. Kalau di level junior gitu biasanya, apalagi misalkan biayanya nggak terlalu mahal untuk tesnya, ya juga nggak akan terlalu ribet Mas sebenarnya tesnya. Kayak Mbak Natasha itu, coba Mbak diceritain persiapannya sebelum tes gimana, ternyata jawab pertanyaan gimana Mbak, coba diceritain Mbak. Siap-siap, Mas.
Jadi kalau studi kasus yang pernah saya alami itu disuruh sebelum BNSP itu suruh bikin project gitu ya. Nah, kayak presentasi itu udah nyiapin presentasi, nyiapin pertanyaan-pertanyaan, overthinking juga. Nanti ditanya eksekusinya gimana, hasilnya gimana. Nah, namun saat hari H itu, eh pewawancara itu cuma nanyain eh, dasar-dasarnya banget, benar-benar dasar-dasarnya dan mas-mas bisa jawab tuh udah aman banget. Kayak pertanyaan dasar tadi yang security itu, stepnya bagaimana itu kalau tahu logikanya, tahu kerangka berpikirnya itu syukur jawab. Kalau bahasa Jawanya itu udah aman banget Mas, pasti lolos. Itu sih. Yang nggak lolos itu cuma eh gak dateng sama oh pernah pernah satu kelas itu sama anak ke berkebutuhan khusus. Dia lolos karena dibantu sama pewawancaranya. Jadi gak usah overthinking lulus enggaknya. Yang penting kerangka berpikirnya Mas dan pede jawabnya udah. Itu aja sih dari saya. Monggo Mas Mega. Oke, gimana Mas Hadi, Mas? Baik, jelas Pak. Oke, Berarti jadi kalau misalnya ada pertanyaan password di perusahaan seperti ini, gimana cara mengamankan agar akses aman? Jangan dijawab, bikin aja Pak pakai password alay ya, nggak gitu juga Mas. Tinggal dijawab yang agak keren dikit tuh. Oh, gunakan password dengan kombinasi angka, huruf, simbol kayak ini. Nah, itu kan jawaban yang masih keren gitu Mas. Jadi kalau bahasa Jawanya, kalau di sini ada yang orang Jawa tuh gedabrus aja gitu Mas. Oh, kayak sok keren gitu, jawab gini 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 gitu aja Mas. Oke, ada yang lain mungkin yang mau ditanyakan? Mas Chandra Wahyu mungkin? Ada yang ditanyakan lagi? Oh, suaranya nggak keluar kayaknya Mas Chandra. Oke, kalau nggak ada bisa lewat chat Mas. Dari tadi suaranya semut gitu Mas. Kresek 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 gitu Mas. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ada? Jadi sekali lagi jangan overthinking. Jadi karena pertanyaannya itu lebih difokuskan, dititik beratkan pada kerangka berpikirnya. Oh, ada masalah ini, apa solusinya? Gimana cara menyikapinya? Website nggak bisa diakses. Apa? Ya kita ke provider server dulu ngecek bisa diakses enggak kayak gitu. Dan nggak mungkin misalnya tanya, sekarang lagi rame, misalnya dikasih studi kasus, contoh Mas Adi dikasih pertanyaan, oh data KTP Indonesia jebol ya, nggak mungkin lah Mas, ngapain Mas? Itu kayak nanyain anak vokasi dikasih soal kedokteran, itu kayak iya pusing vokasinya Mas. Berapa lama waktu pelaksanaan tesnya? Mbak Natasha bisa bantu jawab Pak. Yang tes kemarin berapa lama waktunya Mbak? Halo tes? 10 sampai 15 menit. Oh, sebentar. Karena Mbak Natasha kemarin sempat tes. Nah, terus tadi ada pertanyaan juga. Benar Mas, tadi Mas Jalu tanya konteksnya lebih ke cara kita mengamankan. Jadi kayak cara kita mencegah konteksnya itu. Kalau ini servernya udah jebol, ini gimana? Ya itu kan teknis. Tapi kalau jangan ngeklik link email sembarangan, jangan download aplikasi sembarangan, terus jangan akses website judol kayak gitu-gitu. Nah, itu pencegahan. Oke, ada lagi yang lain? Monggo, masih ada waktu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada? Cukup? Ada saran nggak Mas? Sarannya satu, jangan overthinking. Saya overthinking karena di kurikulumnya tuh ada mengelola log. Ini anu nih, kebanyakan nonton TikTok Mas. Jadi dikurangi dulu Mas nonton TikTok sebelum tes. Nah kalau di kurikulum ada apa itu namanya? Ada kayak keterangan cara ngelola log. Itu kan sebenarnya kayak
kayak kita ngelihat history aktivitas saja gitu loh. Di level junior tuh ngelihat, oh server masih aman, ping-pingnya masih aman gitu. Jadi nggak mungkin ditanya yang detail. Mungkin Mas Saiful bisa nambahin, Mas. Pak Saiful mungkin mau menambahkan. Bismillah. Eh, tapi gini Mbak Mega, kalau emang belum pernah melihat log, mungkin akan susah. Tapi apakah teman-teman ini sudah pernah lihat log itu? Sudah apa belum Mbak Mega? Ayo coba Mas Hadi, Mas. Udah pernah lihat log nggak, Mas? Kayak gimana bentuknya, wujudnya? Pernah, Pak. Nah, itu pernah, Pak. Oke, kalau pernah, yang Masnya ingat di log itu ada apa? Ada waktu, terus ada debug, tulisan debug, warning, info, terus ada keterangan, ada aktivitas apa yang terjadi Oke. dari info debug atau warning atau Ah, error itu. oke, bagus. Ketika Masnya ngelihat itu, mungkin ini saya kasih contoh pertanyaan ya. Eh, Ketika Masnya sudah lihat, Masnya nggak usah tanya ChatGPT dulu, apa gunanya log? Nah, itu coba Masnya jawab, apa gunanya log? Untuk mengetahui eh, kayak scene yang terjadi di aplikasi kita, Pak. Nah, Kalau misal ada sesuatu yang anomali di misal aplikasi, terus kita nggak tahu karena apa, kita bisa ngecek lognya. oke. Nah, betul Mas. Jadi log itu adalah sebuah history dari aktivitas. Terserah yang mau dicatat apa. Yang paling umum untuk aplikasi itu adalah log data masuk. Nah, itu log data masuk, tiap ada data masuk itu selalu ditulis. Berarti kalau pengelolaan log, maka log ini akan ditulis terus sampai eh, ketika sehari, 2 hari, 3 hari, maka log ini akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, simpelnya untuk mengelola log itu yang paling sederhana, itu log itu dibuat tiap hari satu file. Nah, itu yang paling sederhana. Kalau yang lebih nanti itu tergantung provider biasanya. Nah, itu contoh mengelola log. Nah, kalau isinya log seperti itu, maka fungsinya ya tergantung kebutuhannya untuk apa. Kalau ada info, ada warning, itu bisa untuk mencari penyelesaian masalah dari bug-bug kode. Atau untuk keamanan, ya lihat dari aktivitas, ada yang mencurigakan apa enggak. Oke, seperti itu sih Mas Mega. Oke, ada yang ditanyakan lagi dari Mas Muhammad Gaddafi nge-track jejak history. Nah, ini betul. Sebenarnya kalau teman-teman udah tahu kayak gini tuh sebenarnya di level junior insya Allah aman kok. Jadi nggak perlu overthinking. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan lagi? Nggak ada? Wah, ini kalau nggak ada sudah siap ini. Jadi kayak tadi itu Mas, nggak perlu terlalu overthinking sebenarnya. Nanti kalau nggak lulus gimana ya? Berarti sampai nggak datang aja Mas. Oke, ada lagi? Monggo. Nggak ada? Oke, sambil nunggu pertanyaan. Oke, aman. Ini kayaknya Mas Muhammad Gaddafi ini sering proyekan nih, kayaknya aman. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, eh sih, ini bentar ya, tak tanyakan Pak Gali dulu ya. Sambil nunggu, kalau ada yang ditanyakan bisa lewat chat atau langsung open mic ya, tak tanyakan Pak Gali dulu.
Halo, eh, jadi nanti ada satu, kalau misalkan ada satu pertanyaan lagi, mungkin Pak Saiful bisa diceritakan sekilas Pak yang pernah ada case yang waktu server down tapi yang masih bisa diakses waktu produk awal mungkin Pak. Beberapa satu contoh kendala lagi mungkin Pak. Oke, siap, siap Pak Mega. Eh, di awal-awal eh, server kami itu pernah eh, sesekali itu susah dibuka. Tapi ketika kita akses server itu nggak masalah, semua normal. Cuma kadang di waktu tertentu itu resource itu tinggi. Nah, eh, maka pentingnya log itu sangat 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 penting sekali. Jadi dulu kita maka ngelihat log ketika kita lihat saja sekilas itu kita sudah mulai memahami, oh ternyata ada traffic dari luar negeri yang hingga bisa dikatakan menghabiskan resource server. Bahkan database-nya bisa sampai mati. Ketika di restart sudah normal kembali. Nah, di kasus itu kita penyelesaiannya cukup mudah. Kita tinggal install sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini bisa membuat rate limit terhadap IP. Jadi IP yang masuk itu akan di-counter. Ketika jumlahnya lebih sekian, itu bisa kita membuat rule untuk di-ban, untuk di-banned. Sehingga server kita tidak mendapatkan serangan dari serangan resource atau brute force. Seperti itu Mas Mega. Itu salah satu yang di awal-awal dulu pernah kita alami. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Kalau di industri sendiri pekerjaan bidang ini lebih ke arah mana? Apakah mengamankan uji coba atau gimana? Nah, ini mungkin nanti bisa ditambahi sama Pak Saiful, tapi kalau levelnya junior, sama kalau misalnya karena saya sendiri kadang kayak buka loker gitu. Kalau levelnya junior biasanya programmernya kalau di Indonesia ini, biasanya kan satu programmer kayak Pak Lugada disuruh ngerjain ini itu dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau teman-teman tanya lebih ngarah kemana, ya akhirnya lebih ngarahnya ke ngamankan ini security-nya. Jadi kayak ke servernya atau apa dan sebagainya. Nah, kalau Pak Saiful karena pernah bekerja di perusahaan yang terkait server mungkin bisa sharing biasanya kalau kayak gini nanti kerjanya ke bagian apa gitu, Pak? Kalau junior itu bisa dikatakan nggak sampai untuk menjaga sesuatu, lebih cenderung ke operasional. Operasional itu seperti apa? Operasional itu biasanya SOP itu sudah dijelaskan, tinggal memantau monitoring. Biasanya sebuah perusahaan itu untuk security itu mereka ada monitoring. Contoh yang paling sederhana itu adalah pasti yang dibuka oleh ke publik itu adalah monitoring bahwa servernya masih aktif. Itu untuk penyedia jasa yang publik itu biasanya di open. Nah, di sana itu terlihat di jam berapa server itu mengalami mati. Perusahaan besar pun pasti
kebanyakan pernah mengalami down. Nah, gunanya adalah biasanya untuk senior itu mengawasi itu. Nah, itu di sana itulah tumbuh akan kreatif. Kalau pengen ke jenjang berikutnya, maka dia akan belajar terus hingga bisa ke level untuk menjaga. Nah, ketika di level untuk monitoring itu, nah itu tinggal berpikir aja gimana caranya aku biar tahu ketika ada sesuatu dan aku harus ngelakuin apa. Sebenarnya setiap perusahaan SOP sudah ada, tinggal dibaca dan dilakuin. Itu untuk level junior. Seperti itu Mas Mega. Oke, siap Pak. Oke. Oke, sebentar ya. Tak angkat telepon dari vokasi dulu bentar. Waalaikumsalam, Pak. Oke, tes. Halo tes, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, kita akhiri, oke? Sudah aman semua teman-teman? Siap, sudah. Wah, Mas Adi ini kayak semangat nih mau tes nih. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri sebentar, tak screenshot dulu. Ada yang bisa bantu foto bentar? Oke ya. Monggo yang belum open cam dulu, kita foto dulu, tak screenshot dulu. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Oke, bentar. Ini Mas Chandra, nggak usah malu Mas. Oh, kan kayak bawa bapak ya Mas Chandra ini. Oke, bentar. Oke, terima kasih teman-teman untuk malam ini. Buat tesnya semoga dimudahkan. Nanti kalau bingung tinggal tanya-tanya ke pembimbing atau dosennya. Bentar tes nge-lag. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak untuk malam ini. Teman-teman bisa live kalau nggak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri. Terima kasih banyak buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Ya, makasih Mas.